Ketika Wang Chen mengumumkan bahwa sesosok pemuda berjubah hitam yang baru saja menimbulkan kekacauan besar di area kompetisi adalah Xiaoyan, seluruh ahli yang berada di bangku penonton pun terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda yang menjadi perbincangan hangat di wilayah utara kini berani datang ke markas utama Pavilion Fengley. Meskipun ia memiliki konflik serius dengan fraksi besar tersebut, Mu Qingluan yang juga berada di tengah arena tampak penuh keterkejutan. Dia sungguh tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar datang ke tempat ini. Feng Qing'er yang berada di tepi arena perlahan tersenyum dingin. Ia merasa bahwa pemuda ini memiliki keberanian yang luar biasa, bahkan tidak takut dengan fraksi besar seperti Pavilion Fengley. Namun, di balik senyumannya, Feng Qing'er merasa senang karena ini adalah kesempatannya untuk memberikan pelajaran kepada Xiaoyan dan memulihkan reputasi Pavilion Fengley. Keributan di arena ini membuat ekspresi Lei Junzi, sang ketua Pavilion Fengley, berubah menjadi serius. Dia lalu bertanya kepada Fei Tian, apakah benar pemuda itu adalah Xiaoyan? Fei Tian membenarkan dan segera memerintahkan Xiaoyan untuk melepas topeng di wajahnya. Di antara semua petinggi Pavilion Fengley, Fei Tianlah yang jelas sangat membenci Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mengacaukan wilayah utara, dia harus bertanggung jawab dan menerima amukan dari Lei Zunxi. Tatapan mata tak terhitung jumlahnya tertuju ke arah Xiaoyan. Mereka yakin bahwa Xiaoyan kemungkinan besar tidak akan bisa pergi hidup-hidup dari tempat ini. Mengingat jumlah pasukan Pavilion Fengley yang banyak dan keberadaan elit Dozon yang bisa melenyapkan Xiaoyan kapan saja, Feng Zunxi dan Jian Zunxi hanya bisa terdiam di kursi mereka. Karena ini adalah masalah pribadi Pavilion Fengley dan tidak pantas bagi mereka untuk ikut campur. Xiaoyan yang berada di tengah arena mengalihkan pandangannya ke arah Wang Chen. Sepertinya saat benturan sebelumnya, Wang Chen secara tidak sengaja menyadari api surgawi miliknya. Oleh karena itu, dia bisa mengetahui identitasnya. Karena peluang melarikan diri sangat kecil, Xiaoyan pun akhirnya melepaskan jubah serta topeng di wajahnya sembari menatap ke arah Fei Tian dan berkata, "Ketua Pavilion Fengley cabang utara, apakah kau berniat untuk menyerangku lagi?" Perkataan Xiaoyan itu membuat amarah Fei Tian memuncak. Dalam sekejap, dia menghilang bagai kilat dan muncul tepat di depan Xiaoyan. Dan dengan kekuatan penuh, siap melepaskan cakaran maut ke dada Xiaoyan. Namun sosok yang diserangnya ternyata hanyalah bayangan petir yang Xiaoyan ciptakan. Sesaat kemudian, tubuh asli Xiaoyan muncul beberapa puluh meter di belakang Fei Tian dan berkata, "Sepertinya Pavilion Fengley hanya biasa-biasa saja. Tak kusangka orang tua sepertimu akan bertindak langsung dan menindas generasi muda. Jika Lei Zunxi benar-benar merasa kalau aku memiliki permusuhan besar dengan Pavilion Fengley, mengapa kau tidak ikut mengambil tindakan seperti Fei Tian? Dengan kekuatan Dongsun yang kau miliki, aku bahkan tidak akan bisa bertahan satu pertarungan pun denganmu." Para ahli di bangku penonton sontak gempar. Mereka tak habis pikir bagaimana bisa Xiaoyan begitu berani untuk memprovokasi seorang elit Dozun seperti Lei Zunxi. Namun di saat yang bersamaan, sebagian ahli justru memuji tindakan Xiaoyan. Jika seorang Master Dozun sampai bertindak dan menyerang seseorang dari generasi muda, hal ini jelas akan mencoreng reputasinya sebagai ahli tingkat tinggi sekaligus ketua fraksi besar yang berdiri di benua Doqi. Dengan kata lain, Xiaoyan berhasil menghindari ancaman dari seorang elit Dozun selama Lei Zunxi tidak ikut campur. Ia masih memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Meskipun Fei Tian turun tangan sekalipun, Fei Tian yang melayang di langit tampak termenung. Beberapa waktu lalu dia telah bertindak sendiri dan gagal menangkap Xiaoyan yang mencemarkan reputasi Pavilion Fengley cabang utara. Para ahli tentu berpikir bahwa fraksi besar yang terkenal dari pusat wilayah ternyata tidak mampu menangani seorang pemuda. Oleh karenanya, Fei Tian bersumpah tidak akan melepaskan Xiaoyan untuk kedua kalinya.
Setelah mengambil keputusan tersebut, aura bintang 8 Dozong pun perlahan terbangun dari dalam tubuh Feidian. Walaupun Shoyan sudah mencapai level Dozong, perbedaan kekuatan di antara mereka masih terlalu besar. Bahkan jika Shoyan mengerahkan semua kartu traf yang ia miliki, peluangnya untuk menang masih terlalu kecil. Setelah merenung sejenak, Shoyan lalu menangkupkan kedua tangannya ke arah Feng Xunxi dan berkata, "Master Dozon, aku harap kau bersedia untuk melihat sesuatu." Feng Xunxi sempat terkejut ketika melihat Shoyan tiba-tiba berbicara dengannya. Sambil tersenyum dia menjawab, "Anak muda, sepertinya masalah yang kau alami dengan Pavilion Fenglei sama sekali tak ada hubungannya denganku." Shoyan perlahan tersenyum sembari melepaskan cincin hitam pemberian Yelau dan melemparkannya ke arah Feng Xunxi. Pada saat ini, Shoyan hanya bisa bertaruh. Jika semua yang dikatakan oleh gurunya itu benar, maka Feng Xunxi seharusnya akan bertindak dan menyelamatkannya. Begitu Feng Xunxi menerima cincin tersebut, ekspresi di wajahnya seketika berubah. Dengan persepsi spiritualnya, dia bisa merasakan jejak spiritual yang ditinggalkan oleh Yelau. Sambil menggenggam erat cincin tersebut, Feng Xunxi tiba-tiba bersuara dan mengatakan, "Mulai sekarang, tidak ada seorang pun di puncak gunung ini yang boleh menyentuh anak ini." Mungkin Luan yang berada di tepi arena merasa sangat terkejut. Selama ini dia belum pernah melihat Feng Xunxi menunjukkan emosi semacam itu. Terlebih keputusan tersebut jelas akan menimbulkan perselisihan di antara dua pavilion. Meskipun pavilion bintang jatuh tidak takut dengan pavilion Fenglei, jika kedua eksistensi ini sampai berperang, maka seluruh wilayah pusat akan mengalami kekacauan besar. Selain itu, mungkin Luan juga semakin penasaran. Sebenarnya siapa teman lama yang disebutkan oleh Shoyan hingga mampu membuat gurunya bertindak sejauh itu? Tidak hanya mungkin Lan, seisi arena juga dipenuhi oleh keterkejutan. Li Xunxi yang berada di kursi VIP perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Feng Xunxi. Dengan suara yang dalam dan penuh amarah, dia bertanya, "Feng Xunxi, apa maksud dari ucapanmu itu?" Melihat situasi yang semakin tegang dan memanas, Chen Xunxi mencoba menenangkan kedua belah pihak dan ia menyarankan untuk membicarakan masalah ini secara baik-baik. Namun, Feng Xunxi sama sekali tak menghiraukan ucapan semua orang. Tatapannya sepenuhnya terfokus pada Shoyan dengan ekspresi serius. Dia menanyakan hubungan seperti apa yang dimiliki oleh Shoyan dengan teman lamanya itu. Setelah melihat perubahan emosi yang ditunjukkan oleh Feng Xunxi, Shoyan merasa lega dan sepenuhnya yakin kalau orang ini memang sesuai dengan perkataan gurunya. Shoyan menangkupkan kedua tangannya ke arah Feng Xunxi dan memberitahu bahwa ia adalah murid dari teman lamanya. Tentu saja Feng Xunxi tidak bisa mempercayai ucapan Shoyan begitu saja. Untuk meyakinkan keraguan di hatinya, dia meminta Shoyan agar memberikan bukti. Sambil tersenyum, Shoyan membuka segel api di dahinya. Ia menunjukkan bone chilling flame milik Yelau. Setelah melihat api putih yang menyala di tangan Shoyan, keraguan di hati Feng Xunxi pun menghilang sepenuhnya. Segel api di dahi Shoyan membuktikan bahwa api surgawi tersebut memang diberikan secara sukarela dan bukan didapat dari hasil curian. Feng Xunxi pun tersenyum dan berkata, "Karena kau adalah murid Yelau, maka kau dapat memanggilku dengan sebutan Feng Xian. Kau juga bisa menganggapku sebagai gurumu." Dengan status Feng Xunxi di dataran tengah, banyak ahli yang ingin menjadi muridnya. Namun, selama bertahun-tahun dia hanya menerima Mu Qinlan sebagai muridnya karena memiliki hubungan baik dengan klan yang berada di belakangnya. Dan ini merupakan pertama kalinya dia meminta seseorang untuk memanggilnya guru. Shoyan pun segera memberikan salam penghormatan kepada Feng Xunxi atas kebaikannya itu. Feng Xunxi sontak tersenyum puas dan meminta Shoyan agar menyerahkan masalah ini kepadanya. Tanpa basa-basi, dia lalu berkata, "Li Xunxi, hari ini pavilion Fenglei milikmu tidak akan bisa menyentuh Shoyan. Jika kau masih bersikeras, maka hasil akhirnya adalah perang antara dua pavilion." Kekuatan Douqi yang terpancar dari tubuh Feng Xunxi menandakan bahwa ia sudah siap bertarung kapan saja. Li Xunxi pun seketika mengerutkan keningnya.
Jika perang antara dua pavilion benar-benar terjadi, jelas pavilion Feng Lei yang akan mengalami kerugian yang sangat besar. Selain itu, di antara 4 elit dusun yang hadir, kekuatan Feng Chunxi bisa dikatakan yang paling kuat. Bahkan Lei Xunxi merasa sedikit takut padanya. Namun, hal yang paling membuatnya heran adalah hubungan semacam apa yang dimiliki oleh Xiaoyan dengan Feng Chunxi. Bahkan, sampai membuatnya tidak ragu untuk menjadi musuh dari pavilion Feng Lei. Meskipun kekuatan Feng Chunxi sangatlah besar, tetapi Lei Xunxi masih belum bisa melepaskan Xiaoyan begitu saja. Dia lalu meminta penjelasan kepada Feng Chunxi terkait masalah teknik langkah 3000 petir yang dipelajari oleh Xiaoyan secara diam-diam. Sebelum Feng Chunxi bersuara, Xiaoyan tiba-tiba menyela. Bukankah kata-kata Lei Xunxi itu terlalu berlebihan? Gerakan 3000 petir hanyalah sesuatu yang aku temukan secara tidak sengaja di luar dataran tengah. Bagaimana bisa kau mengatakan aku mempelajarinya secara diam-diam? Selain itu, teknik ini sudah diambil kembali oleh Feitian. Seharusnya masalah ini tidak ada lagi kaitannya denganku. Lei Xunxi terdiam demi menghormati Feng Chunxi. Namun dia menawarkan syarat. Xiaoyan harus bertarung melawan Feitian. Jika menang, Lei Xunxi tidak akan ikut campur lagi. Meski syarat ini terdengar adil, Feng Chunxi menolaknya karena kekuatan Xiaoyan dan Feitian itu terlalu jauh berbeda. Jian Chunxi kemudian menyarankan agar Feng Qing'er dari pavilion Feng Lei bertarung sebagai pengganti Feitian agar lebih adil. Lei Xunxi setuju. Jika Feng Qing'er menang, Xiaoyan harus berjanji dia tidak boleh menggunakan gerakan 3000 petir lagi. Jika Xiaoyan menang, dendam di antara mereka akan selesai. Xiaoyan juga tidak diperkenankan untuk meminjam kekuatan roh dalam pertarungan ini. Dengan penuh keyakinan, Xiaoyan maju dan menyatakan kesiapannya menerima tantangan tersebut. Keberaniannya membuat Feng Chunxi terpukau dan sekaligus cemas, mengingat Feng Qing'er adalah jenius terbaik pavilion Feng Lei, yang kemungkinan juga sudah mencapai level Douzong. Feng Chunxi memperingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati. Xiaoyan tidak terkejut dengan peningkatan kekuatan Feng Qing'er, dan dia siap menunjukkan kualifikasinya sebagai murid Yelau. Dengan tenang, Xiaoyan mengeluarkan penguasa hitam miliknya dan bersiap untuk bertarung. Penonton yang tahu reputasi Feng Qing'er sangat ingin tahu siapa yang akan menang dalam pertempuran ini. Feitian di kursi VIP termenung, sadar bahwa Xiaoyan tidak boleh dianggap remeh. Namun, dengan perlindungan Feng Chunxi, mereka tidak berani bertindak gegabah. Lei Xunxi memastikan Feitian bahwa Feng Qing'er akan menyerang Xiaoyan sekuat tenaga jika ada kesempatan, tanpa campur tangan Feng Chunxi. Di sisi lain, Feng Qing'er menatap Xiaoyan dan berkata, "Sepertinya kau hanya bocah arogan yang mengandalkan kekuatan orang lain. Tanpa bantuan roh spiritual dan perlindungan dari Feng Chunxi, aku ingin melihat apakah kekuatan itu sesuai dengan reputasimu." Niat membunuh terlihat di mata Feng Qing'er, yakin bahwa Xiaoyan bukan lawan yang layak untuknya, dan pertarungan mereka pun akan segera dimulai. Nah, itu tadi spoiler dari Dunhua Battle to Three Heaven episode 103 part 2 ya guys. Gimana? Seru ya petualangan Xiaoyan kali ini? Kalau kalian penasaran dengan episode selanjutnya dan gimana kelanjutan pertarungan antara Xiaoyan dan Feng Qing'er, jangan lupa untuk terus support channel ini dengan like, share, dan komen postingan kita. Dan jangan lupa untuk subscribe ya guys. See you in the next video.